Selamat sore semuanya, kembali lagi di Ngopini. Episode kali ini akan sedikit berbeda daripada podcast-podcast biasanya, karena kali ini kita dengan agenda untuk, eee, Mereaksi, me-react, mereaksi. mereaction terkait kasus, eee, yang sedang panasnya terjadi dan kita sangat tidak ingin ini tenggelam oleh apa, isu-isu perpolitikan yang lagi panas tuh dan lupa, apa, Akan esensi kejadian yang sebenarnya. iya, akan penindasan yang sedang terjadi atau hal-hal yang sebenarnya lebih darurat yang sedang terjadi di dunia ini, ya di dunia ini terlalu luas ya, terlalu global, di Indonesia khususnya. Di Indonesia, dan ini nilainya lebih tinggi dibandingkan siapa dengan siapa akan menjadi presiden nanti, gitu. Ini nilainya lebih tinggi menurut saya sih pribadi, karena ini soal pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Rempang, di Kepulauan Riau. Riau di Batam. Nah, di sini saya tidak sendiri lagi, di sini ditemani oleh silakan memperkenalkan diri, Bung. Halo, nama saya Aldo Topan Ripaldi. Instagram saya senlong.id. Silakan di-follow. Ya, jadi beliau juga salah satu, pemuda progresif lah, gitu ya. Pemuda progresif, barisan pemuda progresif dia ada di front line-nya gitu. Nah, jadi yang kalau kena pukul ya dia. Saya tukang demo aja. Ya, disclaimer ya. Jadi, kita mau lihat dulu, tragedi Rimpang ini sebagai pengantar lah ya, Iya. supaya teman-teman yang belum tahu mungkin, lebih terbuka dan lebih melek lagi soal isu panas yang sebenarnya lagi terjadi. Nah, karena hal yang terjadi di Rempang tidak mau menutup kemungkinan juga akan terjadi di dekat kita. Benar. Ya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit lah sama Bung Topan nih, atau ada yang mau dibahas untuk pembukaan? Jadi kalau cerita Rempang sendiri itu ya sebenarnya mungkin udah pada tahu kejadian di Rempang itu seperti apa. Tapi ada yang lebih jelasnya lagi itu nanti mungkin bisa kita share linknya. Itu ada pers release dari apa nih? Dari Solidaritas Nasional untuk Rempang. Itu tuh di dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang itu ada Yayasan YLBHI, kemudian ada Walhi, LBH, kemudian ada KPA, Kontras, kemudian ada AMA. Ya. Mereka tuh bikin press release-nya yang lengkap soal tragedi yang terjadi itu pada tanggal 7-nya. Yang awal mula kejadian di Rempang itu terjadi. Waktu pertama kali pemerintah Rempang itu BP Batam itu masuk ke sana untuk mako. Jadi masyarakat menolak, ujung-ujungnya terjadi crash lah di sana. Mematok apa maksudnya? Mako ini jadi di Rempang itu sendiri itu mau dijadikan wilayah investasinya dari proyek yang namanya tuh Rempang Eco City. Itu pabrik kaca. Pro Pabrik kaca yang diklaim itu nanti akan jadi pabrik kaca terbesar di dunia. Oke. Proyek Katanya. ini kalau nggak salah ini ya, program nasional ya? Ya, dia masuk ke dalam Program strategis. ya, proyek strategis. Proyek ya? Bukan program? Bukan, proyek Hanya proyek? proyek Karena strategis kalau nasional. proyek mungkin sekali proyek ini selesai ya udah, tapi kalau bicara program kan mungkin akan lebih banyak proyek-proyek di Betul. dalamnya gitu. Berarti lebih ke proyek atau bukan program? Ya, sebenarnya kita sih enggak marah ya soal investasinya, tapi cara-cara mengakselerasi investasinya nih yang kita marah. Pendekatannya selalu menggunakan aparat dengan kekerasan. Sebenarnya bukan cuma di Rempang ya, banyak ya kejadian-kejadian yang terjadi di se-Indonesia nih lah ya. Daerah-daerahnya dicaplok, dijadikan apa namanya, dengan dalih investasi itu segala macam, ruang hidupnya terampas, udah Ruang wilayah adatnya terampas. Kayak di Rempang itu kan sebenarnya kan dia wilayah adat. Nantilah coba kita lihat dulu lah masalahnya tuh seperti apa. ya. Jadi bisa kita secara singkat kita melihat bahwa memang ada proyek di di Rempang yang ternyata eh, tidak sejalan dengan apa ya, kepentingan investasi masuk gitu kan. Kalau investasi kan sebenarnya masuk untuk mensejahterakan Mesejahterakan masyarakatnya, ya, terutama masyarakat lokal atau masyarakat betul, adat gitu kan. seharusnya. Nah, rupanya terjadi apa ya, penyimpangan lah ya,
yang terjadi sampai bukan chaos, penyimpangan, ini kekerasan. kekerasan ya, sampai ke Kekerasan bahkan bentuk-bentuk terhadap kekerasan bukan terhadap apa orang dewasa ya, tapi terhadap anak. sampai ke anak-anak. Ya, Ya. ada. Nah, lewat sesi kali ini kita mau melihat gitu jejak-jejak digital apa yang sudah terjadi di Rempang. Mungkin kita bisa mulai dari eh yang teman saya bagikan di Instagramnya juga itu lewat ini Instagramnya Blog Politik Pemuda Sintang. Nah ini Blog Politik Pemuda Sintang ini Instagram Instagram yang seram ini. Instagram yang mengerikan. yang cukup bebas menyampaikan opininya ya, cukup bebas menyuarakan pendapatnya tanpa ada khawatir sedikit pun gitu. Nah ini yang saya suka gitu. Mohon Pak polisi dicek itu siapa itu yang punya. Ya, jadi kita mulai dari ini ya, ini seruan solidaritas terhadap Ini yang nge-share punya poster nih. oke, ya. Ini dari inisiasinya dari teman-teman Forstar. Ini Forum Belajar Stakeholder Kampus Raya juga. Nah, itu salah satu kelompok ya, aliansi bisa disebut aliansi juga ya, aliansi masyarakat sipil di Kabupaten Sintang yang cukup prihatin juga melihat kasus yang terjadi di Rempang. Sebenarnya udah masuk sindikat pemberontakan. Lebih elegan. Enggak. Oke ya. Forstar enggak memberontak gitu. Tidak memberontak, Memberontak tapi terhadap tergantung. kejahatan ini. Tergantung jika diharuskan dan itu syarat satu jalannya ya mau tidak mau kita harus berontak. Ya. Nah, di sini ada beberapa video nih mungkin yang kita Coba lihat. Oke. Ini Ini kita skip aja dulu. Oke, yang ini. Nih, ya ini kejadian yang pagi itu di jembatan 4 Rempang. Ini kejadiannya di jembatan waktu pertama aparat mau masuk. Ini aparat gabungan nih. Jadi ya, dia di situ hanya nampak Satpol PP ya. ya, ada Satpol PP, kemudian ada Polisi pasti polisi, itu ada juga, mobil itu ya. tentara, brimo. Pokoknya ngeri ya. Masyarakat yang menolak Rempang Eco City itu karena merasa wilayah adatnya terancam gitu. Tempat hidup mereka terancam, melakukan perlawanan. Cuma gilanya itu kan masyarakat yang pakai botol plastik tuh, saya lihat pertama. Pakai botol plastik, pakai batu juga sih karena udah keterlaluan ditembak pakai. Ya karena masyarakat nggak punya senjata bro, kita kan nggak dibekali senjata ya. Yang dibekali senjata kan anjing diinjak palanya Gi. Ya karena oke. Ini juga masih kondisi chaosnya. Ini masyarakat ya, mulai kocar-kacir ya. Ini udah kena hantam gas air mata tuh itu. Oh iya. Itu dikasih kayak odol gitu. Ini Allah mati bu, Allah ibu-ibu lah. Ini masyarakat Melayu Rempang. Ibu-ibu ya terkena gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Ini bikin ingat kejadian ini apa stadion Kanjuruhan. Kanjuruhan juga ya dihantam pakai gas air mata. Yang ya ini kan bukti bahwa betapa berbahayanya sebenarnya gas air mata kalau ditembak ke masyarakat sipil yang justru nggak bersenjata sebenarnya. Ya wajar menggunakan peluru. Saya pikir sih wajar ya. Tapi polisi bilang sih udah sesuai prosedur. Gitu terus lah. Waktu di Kanjuruhan juga bilangnya udah sesuai prosedur, buktinya 100 lebih mati kan. Meninggal. Prosedur pembunuhan maksudnya. Prosedur genosida ini. Anak sekolah coy. Ya ampun, pingsan. Bayangin kalau kalian lagi sekolah tiba-tiba ada gas air mata di sekolah kalian tuh. Tembak aja. Ini ibu ini udah marah betul nih. Iya. Anak-anak itu udah ditembak-tembak gitu pakai gasan. Anak SMP boy. Anak-anak juga korban anak dari Herman tuh korban. dari
Bukan cuma Herman, mungkin anak-anaknya, Hmm. bapak-bapak yang lain juga mungkin bisa jadi korban Aku juga. kalau jadi bapaknya benar pecah kan pala yang nembak lu. Ya, Gila. Rumahnya dekat betul. Berarti dia itu ketembak tuh dekat rumah. bahkan di kediaman sendiri itu. Ketembak gas air mata begini ya. Anak kita kritis bang. Ini anak Saya SD, nengok, bang. bahkan sampai sesak nafas. Sampai susah. Bantu kami bang. Sesak nafas, bro. Anak kita kritis satu bang. Kalau sedih. Bantu kami bang. Anak kita kritis satu nih bang. Ya Allah. Pos. Gimana ya? Ada yang sampai pingsan nih, bro. Bantu kami bang. Bantu kami bang. Akhirnya ada bantuan yang datang. Entah itu dari daerah mana yang di luar Rempang. Itu dianggap penyusup. Dianggap apa namanya orang luar yang membuat kacauan, buat huru hara gitu. Itu dengar sendiri itu warga Rempang yang minta ini nih apa namanya? Tolong kami bang, tolong. Gimana kita mau nolongnya kalau udah lihat model macam ini gitu. Ini dipost Anak SMP. oleh teman dari Surabaya Melawan. Emang ya. katanya di press release-nya ini solidaritas untuk ini, untuk Rempang ini, dia bilang itu polisi itu nembak di arah sekolah tuh SMP Negeri 22 Galang dan SDN 24 Galang. Bayangkan tuh SMP dan SD ditembak di dekat situ, gas air mata karena mereka sampai kabur lah. Sampai ada yang pingsan segala macam. Anak kecil. Apakah itu yang dimaksudkan sesuai prosedur tuh? Pendekatan yang humanis. Kan itu sering jadi jargon ya. Ingat waktu kejadian di mana yang ibu-ibu itu lagi apa ya? Berdoa yang diusir itu. Oh, Padahal iya. postingan sebelumnya dari aparat di Benar. setempat bilang oh, ini pendekatan humanis, rupanya di lapangan faktanya berbeda, bro. Walaupun menggunakan poluan ya. Iya, tetap aja sama. Nanti kita cari videonya tuh. Ada tuh. Ada. Itu kasusnya bukan kasus lama juga ya, itu kasus baru di 1 tahun yang sama, bahkan beberapa bulan lalu. Ini kan jadi bukti. Ini nih pertama masuk tuh kayak. Nah ini Waktu sebelum baku hantam terjadi di bayangkan ya. aparatnya diturunkan begitu. Ini ada yang diinjak, tertembak gas air mata kayaknya. Anak-anak SD mereka ditembak Ini bahkan mau keluar aja takut. Sekarang yang jadi pertanyaan kan benar kan? ya sampai masuk ya. Sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana tanggung jawab yang bisa diberikan ya, untuk mengobati rasa trauma anak-anak. Ya pasti anak-anak ibu-ibu itu pasti trauma berat. Iya. Enggak cuma itu aja sih kan, bapak-bapak ini Apa itu mukanya coba balik mengamankan mukanya tuh udah penuh odol lu. iya, Habis kena gas air mata tuh. melindungi diri. Mau membunuh masyarakat ini Pak. Kasihan ibu ini ya Allah ibu. Ya Allah ibu. Nenek saya Wah, begini, sesak Bu. nafas. Ya Allah. Ini pasti apa nih Surabaya melawan. Iya. Coba kita lihat komen-komen lagi. Yang paling atas nih bisa dibaca ya. Siapa ya? Dan ya Tim yang tidak pernah peduli sama rakyatnya kata. Terus apa tuh? Semoga sahabat-sahabat terus melawan, diberi kekuatan. Ya. Amin. Amin. Stop pilih pemimpin Dari Stop. Oke. Lihatlah wajah kebingungan dan ketakutan anak-anak. Jangan sampai banteng berkuasa lagi. Tuh lihat apa tuh? Ternyata ada yang lebih kuat daripada Garuda, bro. Siapapun partainya selama mereka arogan tetap saja benar. Setuju, valid. Mau siapapun yang mimpin, Ya. kalau mindsetnya aduh kayak gini juga sama enggak? Mindsetnya boneka ini, bro. Boneka investor. Apakah kurang lama kita mau kata merdeka? Ya, jadi ini aku suka nih komentar ini nih. Apakah lama kita memahami kata merdeka? Sebenarnya mungkin maksudnya kita tuh belum pernah dapat definisi merdeka sesungguhnya gitu sampai Ya, memang kalau 79 tahun kayaknya ya. 78 76 76 tahun ya sekarang. segitu lah.
Ya 70-an tahun, Bro. Katanya merdeka yang kalian rayakan itu formalitas kalau masih terjadi yang kayak gini nih. Ya memang masyarakat yang masih dalam kawasan hutan karena dianggap kawasan hutan itu milik negara, jadi memang memang kayaknya belum merdeka gitu kan. Kayaknya memang belum merdeka, mereka nggak punya hak atas tanahnya dan lain-lain. Oh, itu kalau bicara soal itu persoalan agraria ya, Iya. di mana Rempang ini kan masalahnya gitu awalnya. Dia kan masuk dalam kawasan. Tiba-tiba status kawasan itu berubah jadi investasi HGU ya kali ya. HGU. ya. Tapi tidak diekspos di berita, Min. Ya, ini persoalannya gini ya, Bro. Apa ya? Nggak tahu kenapa sekarang stasiun televisi itu seperti menjilat pemerintah. Mereka nggak berani memaparkan fakta-fakta sebenarnya ya. Jadi kenapa saya tidak nonton TV, dan kalau ada TV pun saya akan kasih ke tetangga atau saya jual malah. Karena itu isinya omong kosong semua. Ada tapi itu sangat sedikit lah bos. Kalau aku sih pernah lihat. Ya butuh ini ya. Ada cuma bahasannya yang kayak gini-gini ini enggak ditampilkan nih yang Tidak akan. kekerasan aparat terhadap masyarakat pada anak lagi. Mungkin juga dari stasiun televisi takut gitu kan, untuk karena diikat sama kebijakan-kebijakan yang ada. Kayak sekarang aja pers aja agak susah bergerak. UU ITE lah, UU pers yang terbaru. Kalau Itu Ricky udah menghibahkan dirinya untuk negeri ini, jadi dia mau ditangkap dengan UU ITE pun enggak apa-apa. Tangkap saya. ya kalau memang terbukti saya melanggar, silakan saja proses dengan hukum. Gitu. Kita gentle aja, Bro. Asalkan hukum yang didefinisikan sebenarnya ya, di mana semua Tapi orang apa? serata. Apa soalnya kan kita ini Bersuara. melihat fakta, kan? Kita kalau mau, katanya negara demokrasi ya, kalau mau berpendapat ya silakan. Ini waktu aksi di depan BP Batam. Ini pasca kejadian yang tanggal 7 itu. Yang kejadian yang di kampungnya. Nah, ini nih mereka nyerang ke kotanya nih. Ini masyarakat balik melawan. Ini masyarakat ke BP Batam. Ya. Lanjut. Biar tahu diri pemerintah tuh. Kalau masyarakat nggak mau, ngapain dia maksa-maksa harus investasi? Duit udah masuk. Tujuannya investasi kan untuk ini mesejahterakan masyarakat. Kalau masyarakat merasa tidak sejahtera dengan itu, untuk apa dilanjutkan? Urusan perjanjian kau dengan siapa pun, dengan negara apapun, peduli setan lah. Gitu kan. Itu urusan kau. Tuh kamu bikin perjanjian juga tidak melibatkan itu kok. Ini Partisipasi di LAM nih. masyarakat. Oke. Ya, tuh. Polisi menembakkan gas air mata ke kantor lembaga dan lain. LAM. Karena Rempang sampai tinggal nama semua visi kami mempersembahkan rakyat Rempang karya RC, nanti dibaca sendiri kan. Bagus. Masih aja isi lop itu nggak salah, angin yang salah. Betul. Gas air mata kan masuk gara-gara angin ya, bukan gara-gara ditembakin ke dalam. Oh iya. Berarti batu juga kalau yang kena kepala apa? Kena angin. Kena angin. Nggak sengaja. Masyarakat udah sesuai prosedur. Melemparnya kan mau ke pagar sebenarnya. Cuma karena angin jadi kena aparat. Acap. Buat yang tahu-tahu aja, YTTA. Acap. Gila ini pang banget loh. Bawa saja sejam kita sedang melawan PK. Apa hubungannya BKI? Itu jelas-jelas aparat tuh yang menembak tuh. Nah, ini pengetahuan ya, sedikit literasi digital untuk teman-teman. Boleh menyaring komentar itu, dibaca-baca dulu. Kira-kira dari hasil komennya orang-orang, kali kita tuh bisa mengidentifikasi orang ini buzzer atau bukan gitu kan. Kita harus paham juga PKI itu kan definisinya seperti apa ya sebenarnya ya. Pertama, PKI itu organisasi partai masyarakat. Tuh dia tuh yang nembak gas air mata tuh pakai apa? Kayak seragam. Ini bukan bela PKI ya. Iya, perlu Kita diingat. harus jangan fokus lawan. Jangan gagal fokus sama lawan. Kita harus tahu lah. Itu replace-nya tuh. Coba kita lihat. Bos, fokus bos, itu aparat bukan PKI. Anjing-anjing oligarki. Wah, gitu. Karena kalau manusia nggak akan sebos itu ya. Rakyat polisi, rakyat pertahankan hak, polisi menjalankan tugas. Di sini company dalangnya membenturkan rakyat dengan aparat. Rejim meninggal, penjual negara kepada asing Cina, rejim Jancong. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kini statement Pak Rocky Gerung agak menarik.
di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran. Kata Pak Mahfud, ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu. Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 baru mau mulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh, di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, itu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh, ini gampang, nanti kita pindahin. Begitu dipindahin, kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat. Jadi dari statementnya Rocky Gerung ya, dari statementnya Rocky Gerung ini kayaknya memang apa ya, dia mencoba membongkar bahwa pemerintah itu malah lebih membela haknya investor ketimbang hak rakyat yang udah ada di sana bahkan sebelum Indonesia merdeka. Karena kan orientasinya kepentingan kapital, bro. Itu Yang dimana ngasih profit lebih. Kalau masyarakat yang tinggal di situ kan cuma bayar pajak doang. Kalau ini kan saya iya Pak. Kemarin ini bukan aku yang ngomong ya. Kemarin aku lihat disclaimer duluan. Ngomong aja. Aku lihat di komentar tuh ada yang komen kayak gini, NKRI itu Negara Kesatuan Republik Investor. Bayangkan tuh sampai warga itu kritik itu sampai udah kayak gitu. Artinya udah tampak jelas sekali di mata masyarakat bahwa kepentingan investor tuh jauh lebih penting ketimbang kepentingan masyarakat itu sendiri di mata pemerintah. Jadi kalau bicara sila tadi kayak yang disambung Pak Rocky, keadilan sosial untuk investor. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut. Nah, ini kasus terbaru, bro. Ini yang kejadian di Rempang belakangan ya. Ini beberapa hari lalu kalau nggak salah. Masyarakat demo ke kantor BP Batam. Jadi terjadi pengerusakan di sini. Ya. Ya wajar lah masyarakat marah ya. Rumahnya loh, ini rumah ribuan orang loh yang bakalan apa namanya? Kalau cuma merenggut dihilangkan kayaknya. Apalah arti gedung BP Batam nih kalau dibakar masyarakat? Ketimbang rumah dan tanah adat mereka yang udah ribuan tahun Dirampas, mereka ya. itu dirampas. Nggak ada harganya. Cah. Kan lagi nggak perlu takut toh dibayar pakai pajak rakyat juga kok. Oh. Kan rakyat yang bayar. Ya, ini gedungnya mereka juga. Iya. Oh, ini penjilat-penjilat nih yang komennya. Tuh, demo Rempang juga berkrisis simbol kaca kantor. Beginilah plus 62 sangat tidak heran mau dari manapun. Oh, mungkin maksudnya pemerintahnya yang begitu. Ini pelemparan dari masyarakatnya. Nah, memang sebenarnya kita juga cukup ini kalau udah lihat video begini apa tahu nggak komentar yang pasti akan muncul tuh apa? Polisi juga, Isilop juga manusia katanya. Lari dah, lari dah. Bisa ngalahin rakyat. Nah, makanya pemerintah tuh nggak usah anggap enteng rakyat ya. Pemerintah selalu anggap enteng gitu. Mungkin dikira cuma pemerintah kali yang mampu beli tameng, beli senjata kali ya. Padahal dia lupa itu belinya itu pakai duit rakyat. Rakyat tuh mampu beli kayak gitu sendiri. Kalau mau ngelawan kalian tuh mampu. Dia harus sadar diri. Dah, jangan cengeng, kan dah dibayar investor tuh. Udah ngocek kan. Masa baru jatuh segitu. Tadi rakyat ada yang pecah loh palanya tuh yang awal tuh. Iya. Bakso. Ting. Apa tuh cukung Tommy Winata di balik kerusuhan tersebut? Waduh.
demi Cina, Tiongkok. Tiongkok yang udah ngasih dana segar ratusan triliun, apa itu namanya, kesejahteraan rakyat. Persetan dengan itu semua, bukan begitu, Prof. Bukan Mahfud begitu, MD, Pak. bukan begitu Bapak Jokowi. Kenang Kenang akhir akhir. jabatan buat suku adat Melayu dari presiden yang dicintai rakyat. Perasaan aku dulu Jokowi ini pernah janji loh, mau ini. Apa, Bro? Pernah janji waktu dia kampanye periode keberapa ya, kedua kalau nggak salah. Soal ini mau ngasih sertifikat tanah. Yang ada malah digusur pula. Oke, ini ada statement dari salah satu aktor. Dan itu Ini ditangkap salah nih. kami, ladang Abang kami, Lok, laut Abang kami. Kami dipindahkan, kami mau kerja apa? Bayangkan kalau misalnya kami dipindahkan, apakah kami bisa melaut di situ? Pasti. Daerah kami dibilang legal. Pasti ditahan sama investor. Baik, di 16 titik itu ada berapa kira-kira ribu orang yang mendiami di situ kira-kira? 17.000 Bu. 17.000 orang ya? Iya. 17.000. 13.000. Tanjung Banung, Kecamatan Galong. Iya. Sebulan. Semuanya menolak. Semua menolak. Semua menolak. Satu lagi yang kami khawatirkan, yang kami pertanyakan, kenapa tokoh-tokoh Melayu, pembesar-pembesar Melayu diam dengan isu ini? Ada apa? Mana lam? Mana LAM? Mana organisasi-organisasi yang lain? Ini masa anaknya kami sekarang ini dibiarkan berjuang. Jadi intinya gini, orang Melayu itu sangat berbesar hati dan sangat menghormati siapapun tamu-tamu yang datang. Ingat, ada pepatah Melayu, kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Apakah itu tidak bisa mengkiaskan betapa baiknya orang Melayu? Kera di hutan disusui, anak di rumah mati kelaparan. Pak Zul, Pak Rudi, Ninja Samseng akan kami giling kok. Jadi ingat, ada pepatah orang Melayu. Tunjuk Sanseng akan kami giling, bayangkan tuh, saking dah marahnya tuh rakyat. Ini saking dah marahnya nih. Ini benar-benar emosi yang udah meluap sekali nih. Ya. Aku heran ya. Jokowi itu pernah digusur. Pernah merasakan sakitnya digusur, dia sendiri yang cerita. Pernah merasakan sakitnya digusur rumahnya. Waktu dia miskin, belum punya apa-apa. Sekarang ketika dia berkuasa, masa dia dengan mudahnya gitu kan, demi atas nama investasi itu membiarkan rakyatnya tergusur, ngerasakan sakit yang sama dengan dia rasakan dulu. Kan aneh ya. Harusnya dia tahu rasanya. Kecuali kalau seperti mungkin apa, kan? kayak cerita-cerita psikopat. Kecuali kayak apa ya, cerita-cerita psikopat. Kau pernah nonton film-film psikopat nggak? Jadi dia tuh pernah punya trauma masa lalu, kemudian dia membalaskan. Oh, itu mirip ini, Bro, perpeloncoan dari senior ke junior. Enggak sih gitu. Enggak ya, karena ada pelaku Lebih ngeri lagi dari itu. lebih mengerikan dari itu. Oke. Serial killer apa segala macam itu kan. Dia pasti. Coba kalau nonton film kayak gitu tuh, yang psikopat, yang serial killer apa segala macam tuh, dia tuh pasti punya trauma masa lalu yang membuat dia melakukan pembalasan di waktu dia punya power. Merasa orang harus merasakan apa yang dia rasakan. Oke, lanjut. Wow, backsoundnya Sedang berjuang. Ingat, polisi juga punya keluarga, punya anak, punya istri. Gimana rasa kemanusiaan kalian? Wah. Jadi kalau ngomong kemanusiaan ya, waktu aparat nembaki masyarakat, nembaki anak-anak itu apa tuh enggak melanggar kemanusiaan? Ya kan? Gimana rasa kemanusiaan aparat itu? Menjalankan tugas lah. Masyarakat malah membela hak Ini dia sebagai manusia ini juga. kalau kita lihat video yang tadi itu, masih mending nih polisi ini pakai tameng, ditimpuk pakai batu. Coba lihat tadi masyarakat tuh sampai berdarah-darah. Iya, anak-anak sampai sesak nafas. Emangnya dia nggak punya keluarga? Ini laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama laki-laki nih. Nggak usah cengeng lah, kan udah dibayar investor. Iya, udah digaji juga kok. Kalau ngerasa nggak mampu ya mundur aja. Berhenti. Toh kalian juga harusnya dicetak sebagai mental prajurit kan? Ya, siapa sih yang nggak mau mukuli orang yang mau gusur rumahnya? Kau kalau rumah kau digusur? Iya, kalau ada kau pukul lah. iya. Gila gak gitu kan?
Sesama keluarga aja rebutan warisan tanah bisa membunuh. Wah, apalagi kayak gini. Ya, Siapa siapa tahan bukan gitu. keluarga juga. Itu. Sepakat. Itu ada resiko dalam Pengurus tidak bertugas. akan membuat kalian dibela oleh HAM. Dari ujung rambut hingga ujung kaki kalian telah dibayar oleh negara untuk hal ini. Ya, So dan what? betul. Apa seragam kalian itu melekat 24 jam juga tuh. Jadi jangan cengeng lah. Kalian hanya perlu menjalani masa-masa sulit itu. Kita hidup untuk mati. Bila terjadi apapun, itu penghormatan terakhir akan menjadi penghargaan terbesar yang diberikan oleh negara untuk Ya, kalian. betul. Ya jalanilah, kan resiko kau jadi Ya. halo dek. Halo, Dek. Jangan ngeluh kau. Jangan menyedih-nyedihkan diri kau. Nanti giliran Wah. ditangkap dapat rotan dari polisi teriak-teriak se-Indonesia. Nah, itu juga harus dipikirin. Emangnya dirotanin nggak punya keluarga? Ya. Blok. Coba asrama Brimob yang diratakan. Dijadikan tempat investasi, mau enggak? Kan enggak mau. Polisi Itulah masyarakat. polisi jadi tumbal rezim, selalu dibenturkan sama rakyat. Ya, Ya bisa jadi sih. karena yang Tapi- dibawa ini kelas-kelas yang kena pukul ini itu nggak bisa ngapa-ngapain, bro. Bukan pengambil kebijakan. Di tingkat atas mana pernah turun lapangan lagi kayak gini. Kalau dipikir-pikir kasihan juga gitu. Sebenarnya kasihan. Ya kalau kita bicara manusiawi ya sesama manusia kan. Tapi kadang yang bikin kita enggak kasihan tuh kan karena ngelihat mereka nembakin rakyat, Iya, cara mereka juga seperti itu. mukulin rakyat gitu kan. Tadi yang palanya diinjak kok ada. Ini mending palanya enggak diinjak kok. Dilempar pakai batu pun kan ada tamengnya tuh, tameng yang dibeliin masyarakat. Ya, betul. Oke, mungkin kita cukupkan dulu di sini ya. Komen-komennya kita bisa rangkumkan diskusi reaction ini ya. Ya, itulah situasi yang terjadi di Rempang. Bagaimana konflik terjadi di awal mulakan dengan masuknya aparat untuk mematok, itu titik-titik chaosnya ya pertama. Mematok tanah di sana, mungkin tidak tahu tepatnya di koordinat mana yang Ya, jelas. koordinatnya sih memang enggak ada sih. Ya, tapi secara menyeluruh pulau-pulau itu sudah jadi klaim untuk kepentingan investasi gitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat lagi, memang belakangan banyak terjadi kasus konflik agraria ya, di mana perebutan lahan antara masyarakat adat dengan investor lewat pemerintah mungkin kan. Nah, jadi kalau di era Jokowi, kalau teman-teman harus tahu ini dari sumber Pinter Politik ya, Instagramnya itu memang dari 2015 sampai 2022 itu sekitar 1.500 korban itu dari petani, masyarakat adat dan aktivis itu ditangkap, bro, gara-gara membela haknya, membela hak tanahnya gitu kan. Dan 69 orang diantaranya itu dinyatakan meninggal dunia. Dan ya sekitar 2.710 kasus perebutan lahan itu terjadi selama kepemimpinan Bapak Jokowi di 2 periodenya gitu. Hampir masuk ke penghujungnya itu di 2022 aja. Kalau di 2023 mungkin menambah jumlah ini sebenarnya. Lebih banyak ya. Iya. Dan banyak yang naik juga karena banyak gerakan dari teman-teman aktivis, teman-teman masyarakat gitu kan yang merasa tertindas itu menggaungkan ini di media sosial dan percepatan pertukaran informasi yang ada gitu kan. Nah, celakanya stasiun televisi takut untuk memberikan informasi-informasi ini sebenarnya gitu. Nah, entah karena diikat oleh kebijakan-kebijakan tertentu atau karena menjilati kepentingan ini juga gitu. Terus ada juga nih dari Fraksi Rakyat ID ya. Ya, gimana tuh, bro? _ID itu dia membandingkan pemerintahan Belanda, Hindia Belanda pada waktu itu sama pemerintahannya Jokowi. Jadi gini nih kira-kira nih ada. Boleh teman-teman cek Instagramnya itu @fraksi_rakyat_id. Ini saya lihatnya yang di repost sama Dandi Laksono. Ya. Jadi di poster itu tuh kok bisa ya lebih kejam dari penjajah katanya. Pengusaha bisa kuasai tanah maksimal selama gitu kan. Pemerintahan Hindia Belanda ini Engelbertus de Waal ini 75 tahun ya. Memberikan hak
pengelolaan tanah kepada pengusaha. pada Nah, pengusaha jadi ya, pengusaha tuh bisa kuasai investor tanah gitu. itu maksimal selama 75 tahun. Di zaman Itu zaman Belanda tuh, penjajah tuh ya. Penjajah tuh. Mhm. Bayangkan tuh, di zamannya Jokowi itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu pengusaha itu bisa kuasai tanah maksimal selama 90 tahun. Bahkan di wilayah IKN itu 190 tahun. 190 tahun lu berapa Mana yang generasi? lebih ini gitu kan, kalau kita bandingkan mana Iya. yang lebih kejam gitu. Hitung aja kalau rata-rata hidup manusia itu 70 tahun berarti hampir 3 generasi, Bro. Ya, anak cucunya. Sampai ke cucunya. Itu nggak Itu punya apa? hak kelola atas Nah, tanah adatnya. Kalau apa- itu udah diserahkan ke investor. Iya, apakah itu enggak sama dengan jual tanah negara itu Iya. ke investor? Untuk apa? Iya. Untuk nutupin hutang kali ya. Enggak tahu ya, enggak banyak-banyak benar, Pak. Mungkin kalau dibayar pakai APBN selesai kali. Kan pun hutang itu kan hutang produktif. Mhm. Bukan ini kan, bukan hutang yang mati gitu. Dia terus bergerak gitu. Menghasilkan kayak gitu kan. Nah, kemudian nih ada lagi nih, dan di Laksono repost juga nih dari media Indonesia. Katanya warga Pulau Rempang dipaksa setujui relokasi, layanan paskes dan sekolah dihentikan sejak Agustus. Mhm. Jadi Gila. Fasilitas upaya-upaya kesehatan, yang fasilitas sekolah. ya fasilitas-fasilitas yang mendasar gitu tuh, itu hak dasarnya warga diputus dulu, Bro, untuk ya supaya dipaksa untuk menyepakati apa relokasi ya, katanya relokasi kan di pemindahan. Ini Gitu. kayak pengepungan ini, pengepungan benteng kerajaan itu supaya rajanya nyerah itu kan. Ya, supaya jadi masyarakatnya supply diputus. Ya. diputus gitu. Jadi masyarakatnya kelaparan dan lain-lain, ujung-ujung menyerah terpaksa gitu kan. Kalau sering nonton film Korea, waktu Dynasty King menyerah. Ya rupanya polanya enggak berbeda jauh sampai hari ini kan. Cerita-cerita lama itu mengulang. Waktu Mongol menyerang Joseon. Iya. Jadi diputus akses pangannya, diputus akses pokok semua akses pendidikan segala macam tuh. Iya. Sampai nyerah masyarakat. Oke, Ki. Mungkin ada lagi, Ki, yang mau diperlihatkan? Cukup ya, mungkin video yang direction nggak terlalu banyak, tapi jelas menggambarkan Iya. situasi sebenarnya yang sedang terjadi di Rempang. Kemudian ini juga nih, untuk apa ya, mungkin penutupnya ya, saya akan bacakan sedikit kesimpulan dari Solidaritas Nasional untuk Rempang itu. Dari siaran pers yang mereka berikan itu, mereka menyimpulkan bahwa peristiwa kekerasan di Rempang tanggal 7 September 2023 harus dinyatakan sebagai pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain proses-proses dialogis yang harus dibangun oleh pemerintah, respon cepat dan tanggap harus segera dilakukan guna mencegah keberulangan peristiwa kekerasan ini, termasuk mengkaji ulang PSN. Saya minta kaji ulang nih PSN ini. Dalam hal implementasinya selama ini, kemudian merombak kebijakan pendekatan dengan meninggalkan model pengerahan aparat kekerasan negara. Kan mereka menyebutnya pengerahan aparat kekerasan negara. Hal yang tak kalah penting, pemulihan bagi korban dan umumnya pada situasi yang belakangan terjadi. Harus dipastikan bahwa seluruh korban mendapatkan pemulihan yang layak dan efektif baik secara fisik maupun psikologis. Ya. Solidaritas Nasional untuk Rempang. Oke. Kalau menurut Bung Topan sendiri, bagaimana seandainya situasi yang sama juga terjadi di daerah kita gitu, Kalbar, Sintang khususnya? Situasi di Rempang itu sangat mungkin terjadi juga di Kabupaten Sintang. Karena kita ketahui sendiri itu masih banyak desa yang masih masuk dalam kawasan hutan. Kita tidak tahu suatu saat pemerintah membutuhkan kawasan hutan itu untuk kepentingan investasi. Itu pasti akan mengancam ruang hidup masyarakat yang ada di dalam kawasan itu. Kebetulan saya sering sekali ya bertemu dengan masyarakat yang ada dalam kawasan. Memang saya tahu sekali penderitaan masyarakat dalam kawasan itu, mulai dari kesulitan infrastruktur, kemudian kesulitan akses pendidikan, kesehatan, pangan, lain-lain, masih banyak lah. Seperti apa ya, kayak kalau dilihat kayak dilucuti semua hak-hak mendasarnya tidak dipenuhi. Alasannya mungkin banyak ya. Yang jelas infrastruktur tidak sesuai kebutuhan sebenarnya gitu, kayak kesehatan, pendidikan, terus akses ke sana sini kan, terus udah kebutuhan tidak mendasar tidak terpenuhi. Kemudian juga
hak-hak atas tanahnya. Padahal udah tinggal lama, tiba-tiba hadir negara yang lahirnya baru 70-an tahun, mengklaim semuanya ini adalah hak punya negara gitu. Kalian nggak punya hak tinggal di sini, kalian ilegal gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di daerah yang punya situasi yang sama akan tahu rasanya ketika ya kita tinggal di lama tapi kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Sebenarnya kita nggak punya apa-apa gitu. Dan ya realitanya memang begitu bro. Sewaktu-waktu tanah atau rumah Anda juga bisa digusur. Mungkin ada proyek apa yang akan masuk situ gitu kan. Banyak. Itu. Terus skema-skema yang diberikan pemerintah pun untuk masyarakat supaya bisa mengklaim tanah itu pun sangat rumit. Prosesnya tuh sangat susah gitu. Untuk dilakukan terutama masyarakat adat, masyarakat kecil itu. Ya, itu sangat susah gitu untuk melakukan proses-proses pengklaiman. Ya, seperti PS. Perhutanan sosial itu kan sangat rumit gitu. Mungkin lebih tepatnya reforma agraria. Tora juga ya. Tora. Bisa juga. Tapi kalau kita bicara kan proses mengklaim itu bisa untuk tanah untuk semuanya. Tanah adat kan masuk PS kan, skema PS ya. Iya. Nah, itu sangat susah lah gitu untuk diwujudkan gitu. Jadi apalagi Tora. Kita ngomong soal tanah objek reforma agraria. Jadi tanah untuk rakyat itu sebenarnya masih semu juga. Banyak peluang yang ada sebenarnya tidak sepenuhnya diberikan kepada rakyat gitu. Jadi ada skema hak pengelolaan lah intinya kan. Tapi juga ada pembatasan-pembatasan sesuai dengan status kawasannya gitu. Status kawasan ini sendiri yang dipakai untuk membagi porsi hutan-hutan atau tutupan atau lahan-lahan lah yang lebih spesifik gitu kan, bahwa ini bolehnya untuk begini, ini tidak boleh untuk begini, ini punya investor ini dengan dalih lestari, dengan dalih-dalih keberlanjutan lingkungan hidup, keberlanjutan sumber daya alam, dan seperti dalih-dalih seperti itu malah seperti menuduh masyarakat itu sendiri pengerusak gitu. Nah, dengan dalih lestari padahal tujuannya untuk kepentingan investasi. Kayak sekarang masifnya pemanfaatan lahan yang gila-gilaan juga sebenarnya kalau mau dihitung porsinya masyarakat, dia tidak akan mampu mengelola lebih dari 15 hektar mungkin kan. Sementara kalau itu diberikan kepada investor atau perusahaan, itu bisa jelas lebih karena 15 hektar malah kurang sekali. Gitu. Masyarakat misalnya petani swadaya ya, untuk 1 hektar aja ngelola itu susah. Tak mampu itu. Modalnya tuh kurang kuat gitu. Tapi kalau misalnya bicara korporasi gitu kan, itu dengan gampangnya dia buka itu ratusan ribu hektar. Ya, 1 hari aja clearing satu kawasan aja selesai dengan alat-alat berat yang didatangkan gitu kan. Sementara ya begitulah realitanya negara kita sangat melayani, mengayomi para investor ini lewat cara-caranya merancang kebijakan yang sebenarnya tidak berpihak gitu. Kalau bicara investasi itu demi mensejahterakan rakyat, sejujurnya kita belum melihat definisi sebenarnya gitu. Tidak ada kesejahteraan sejati yang nampak gitu kan. Buktinya sampai tindakan represif itu di hari ini di zaman ini juga masih dilakukan. Padahal ini kan pola-pola zaman penjajahan dulu ya. Dulu mungkin lebih gamblang lagi dulu kan. Kalau ini diperhalus dengan norma-norma dan etika yang dianggap ini bisa diterima masyarakat umum gitu kan. Padahal kalau dibaca lagi ini jelas penjajahan gitu. Penjajah bangsa sendiri. Iya. Nah, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan. Nah, kita tentunya butuh tanggapan dan masukan dari teman-teman semua. Boleh kalian bebas menanggapi dengan cara kalian. Sampaikan saja. Kalian mau mengkritik ini juga tidak apa. Kalian mau menentang statement yang kami sampaikan ini juga tidak jadi persoalan. Ini kita berusaha untuk membudayakan adanya demokrasi dalam berpendapat di sini kan. Betul. Nah, karena itu yang sejujurnya hilang lewat kebijakan yang buat belakangan ini gitu. Hak demokrasi sebenarnya semu bro gitu. Untuk konflik Rempang ini sendiri, saya melihatnya itu adalah satu kasus pelanggaran HAM. Jadi jangan ditarik ke dalam isu kesukuan
yang ditarik dalam isu keagamaan saja. Tapi ini adalah problem yang memang kita semua, suku apapun, agama apapun bisa merasakan hal yang sama. Ya. Bisa merasakan hal yang sama karena kekerasan dari aparat, kemudian kesewenang-wenangan investasi, itu bisa menyasar siapapun tanpa melihat itu semua. Jadi konflik Rempang itu sendiri haruslah menjadi isu besar bersama itu. Jangan hanya dianggap bahwa oh ini isunya orang Melayu nih, kita yang non Melayu jangan ikut-ikutan. Enggak kayak gitu. Kalau kita merasa ini adalah masalah kemanusiaan, masalah HAM, artinya siapapun boleh gitu. Ya, terlepas dia beragama apa, bersuku apa, teman-teman harus ingat bahwa narasi-narasi seperti ini sebenarnya memicu polarisasi di antara kita gitu, menghancurkan solidaritas kita yang melihat bahwa ya hal yang sebenarnya ini persoalan HAM malah dikaburkan lewat persoalan identitas gitu. Ya kan? Dan ini pun pola-pola yang dipakai untuk menggiring kepentingan orang-orang tertentu sebenarnya kan, khususnya kepentingan politik gitu. Karena mengingat kita menjelang 2024, ya kan? Jadi hal-hal seperti ini dijadikan momentum. Nah, itu adalah kebajingan yang harus diingat terus teman-teman. Takutnya nanti kalau digiring ke isu-isu keagamaan atau kesukuan, penderitaan yang sebenarnya itu malah tertutupi. Ya. Padahal ada penderitaan yang sangat luar biasa yang terjadi. Dan ingat tadi bahwa kejadian di Rempang ini kemungkinan besar itu akan bisa terjadi di daerah kita sendiri. Ya, bahkan dekat rumah kita. Makanya kita harus membangun solidaritas itu mulai dari sekarang. Dan terutama sadar dulu nih, situasinya udah begini. Ya kan? Nah, ya mungkin itu aja sih kayaknya untuk episode hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode opini. Kita akan mungkin mereaksi video-video baru sesuai dengan isu-isu yang berkembang gitu kan. Jika kita merasa ini harus kita suarakan, kita akan berbicara soal ini gitu. Dan ingat teman-teman, jangan takut bahwa ini adalah bukti kita merawat demokrasi gitu. Kita pantas untuk bersuara. Sampai jumpa di episode opini lainnya. See you next time. Lagi